Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, sebuah artikel yang ditulis seorang pengamat sosial dan politik, Solihin MS, menarik untuk kita bicarakan pada kesempatan ini. Dia dengan sangat gemblang mengemukakan analisanya. Langsung saja kita baca artikel ini. Pada media Suara Nasional, Solihin MS, pemerhati sosial dan politik, menulis berita di bawah judul "Semua skenario Jokowi bakal gagal total". Begini tulisannya: Jokowi sepertinya tidak rela untuk melepas jabatannya sebagai presiden. Boleh jadi karena dirinya menyadari terlalu banyak dosa politiknya, ataukah karena banyak program yang tidak kesampaian. Dosa-dosa politik Jokowi tidak mungkin diabaikan begitu saja, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Adapun yang berkaitan dengan program-program yang belum tuntas, bisa dipilah menjadi program yang bermanfaat untuk rakyat banyak dan program yang justru merugikan rakyat. Melihat cara-cara Jokowi merancang sebuah program dan cara mengatasinya, terlihat sangat ambisius, ceroboh, kurang perhitungan, tidak profesional, dan menjadikan hutang sebagai jalan solusi. Secara sunatullah, kekuasaan Jokowi harus berakhir karena sudah tidak layak lagi untuk memimpin. Walaupun Jokowi terus berusaha untuk memperpanjang kekuasaan atau pengaruhnya, yaitu dengan berusaha terus menjegal lawan politiknya Anies Baswedan, tetapi takdir Allah mengharuskan Jokowi lengser dan harus digantikan oleh orang yang lurus. Usaha penjagalan terhadap Anies Baswedan bisa dipastikan akan berakhir dengan kekecewaan. Ini skenario Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Insya Allah semuanya gagal. Titik 2. Pertama, membentuk musra. Musra hanyalah akal-akalan Jokowi, yaitu bahwa Jokowi masih didukung rakyat. Biasanya relawan capres akan membubarkan diri ketika capresnya menang atau kalah. Tapi ini terus dipelihara karena ada agenda terselubung dari Jokowi, yaitu untuk penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi skenario ini telah gagal. Memang kalau kita perhatikan, musra ini sepertinya kurang mendapat tanggapan dari seluruh rakyat. Bahkan malah kita mendengar dari partainya Pak Jokowi sendiri, PDIP, terkesan tidak mendapat tanggapan secara positif. Bahkan dengan relawan Jokowi sendiri, PDIP sepertinya kurang serek. Sehingga hasil dari musra yang diadakan berbulan-bulan ini memang seperti dikatakan Solihin MS ini
terkesan gagal. Yang kedua, ditulis Solihin mencapreskan Ganjar. Ganjar adalah orang yang sangat digadang-gadang menjadi penerus Jokowi. Ganjar dinilai memiliki kesamaan karakter, tukang bohong, tanpa prestasi, korup, sangat suka pencitraan, dan sama-sama boneka oligarki Taipan. Diharapkan semua program Jokowi bisa dilanjutkan sekaligus dosa-dosa politik Jokowi bisa dilupakan. Tapi skenario ini gagal setelah PDIP mengambil alih Ganjar untuk jadi petugas partai dan capres PDIP. Memang sejak lama kita melihat Ganjar Pranowo inilah yang sangat diinginkan oleh Joko Widodo untuk menjadi penerusnya. Di mana-mana kita melihat dulu Ganjar seperti tidak bisa dipisahkan lagi dengan Jokowi. Memang lazim atau wajar kalau seorang pemimpin punya keinginan mencari orang yang akan menggantikannya, benar-benar orang yang dipercayanya. Namun di sini tampaknya Solihin melihat apa yang dilakukan Jokowi ini sepertinya tujuannya jadi penggantinya seorang Ganjar, bukan saja untuk memajukan bangsa dan negara ke depan, tetapi lebih kepada untuk kepentingan pribadinya agar dia selamat. Setidaknya ini terlihat di dalam tulisan analisis Solihin MS ini. Yang ketiga, ditulis Solihin MS, menunda pilkada serentak sampai tahun 2024. Sebenarnya kebijakan ini melanggar undang-undang karena seorang PLT itu, PJ maksudnya penjabat, hanya dibolehkan sampai 6 bulan, bukan sampai 2,5 tahun. Skenario ini dimaksudkan untuk membangun kekuatan pro Jokowi, sekaligus untuk mempensiunkan Anies secara dini agar Anies tidak punya power lagi. Ditambah lagi dengan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai PLT Gubernur DKI. Tapi skenario ini gagal total. Memang kita melihat suatu hal yang tidak lazim. Merujuk kepada apa yang ditulis oleh Salim S ini, PLT ataupun PJ penjabat selama ini biasanya masanya 6 bulan. Dan kita pun belum melihat ada PLT atau PJ yang serentak sedemikian banyak. Apalagi ini berlangsung di saat akan masuk ke dalam penyelenggaraan pemilu. Harusnya di dalam menghadapi pemilu ini, yang akan memimpin daerah haruslah yang benar-benar hasil pilihan rakyat, bukan PLT, bukan PJ. Sebab nanti kalau terjadi persoalan pemilu di suatu daerah yang dipimpin oleh PJ atau PLT, akan berbeda nanti tanggapan rakyat dibandingkan dengan pejabat definitif yang memimpin di daerah itu. Karenanya ketika muncul kebijakan pemerintah
untuk membatalkan pilkada serentak. Rakyat atau publik jadinya beranggapan atau berkesimpulan bahwa ini memang skenario politik untuk tujuan tertentu. Yang pertama tentu tujuan agar bisa para PJ ini dikendalikan pemerintah pusat di saat pemilu nanti. Yang kedua, memang publik melihat untuk menjadikan Anies tidak punya power. Sehingga kalau Anies tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, diharapkan dia sudah kehilangan panggung. Seperti banyak yang disebut oleh lawan-lawan Anies dulu ketika Anies akan mengakhiri masa jabatannya. Anies tidak akan disebut-sebut lagi di dalam berita media massa. Anies akan kehilangan panggung. Anies nanti mungkin akan tidur saja di rumah. Anies tidak akan kelihatan lagi di mana-mana. Tetapi ternyata begitu Anies berhenti dari jabatannya di Gubernur DKI Jakarta, panggungnya semakin banyak. Di seluruh wilayah Indonesia rakyat menyediakan panggung untuk Anies. Kalau ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies putar-putar keliling Indonesia, tentu akan disorot publik. Mungkin juga pemerintah pusat akan menegur. Apalagi KPU dan Bawaslu akan menegur. Ada apa Anies pergi ke Sulawesi? Ada apa Anies bertemu dengan masyarakat di Kalimantan? Mengapa Anies berkunjung ke Bandung? Tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang akan datang ke Anies. Tetapi ketika Anies tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemanapun dia pergi tidak persoalan. Untung saja sekarang ini yang putar-putar itu, yang keliling-keliling itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tampaknya memang tidak ada teguran dari pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri, tidak ada teguran dari Bawaslu, apalagi KPU. Dapat kita bayangkan kalau Anies ketika jadi Gubernur DKI yang putar-putar seperti yang dilakukan Ganjar sekarang ini. Oh, dikatakan saya pergi kan dari libur Sabtu Minggu. Seorang gubernur itu 24 jam tugasnya. Tidak sama dengan karyawan biasa yang punya jam tugas, jam dinas, masuk jam sekian, keluar jam sekian, tanggal merah, libur. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, biasanya tidak punya tanggal merah dia. Jam 3 malam rakyat memerlukan dia perlu hadir. Jam 4 dini hari ada persoalan di suatu tempat yang memerlukan gubernur, dia harus ada. Tidak bisa mengatakan ini jam kantor udah habis nih. Tidak ada itu. Tanggal merah, rakyat tidak boleh berurusan dengan gubernur. Gubernur libur. Tidak ada biasanya begitu. Tapi itulah yang terjadi. Dan sekarang rakyat tampaknya sudah makin hati-hati dengan PJ-PJ gubernur ini. Sehingga sekarang ini PJ-PJ gubernur mungkin tidak seluasa yang dibayangkan di daerahnya untuk menjalankan perintah-perintah dari atasannya.
Apalagi kalau perintah itu bernada politik, bernuansa politis. Ini yang keempat ditulis Solihin MS, menunjuk Heru Budi sebagai PLT Gubernur DKI. Penunjukan Heru Budi sebagai PLT Gubernur DKI bukan tanpa rencana matang, karena tugas Heru Budi adalah menghancurkan reputasi Anies sekaligus mengacak-acak hasil kaya Anies. Semula terasa berhasil, sampai akhirnya ketika kebijakan Heru membongkar trotoar, warga Jakarta ngamuk sehingga rencana menjatuhkan reputasi Anies gagal total, bahkan malah jadi bumerang. Kita tahu bahwa rakyat tentu tahu bahwa ditunjuknya oleh Presiden Joko Widodo sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bukan ujuk-ujuk begitu saja. Tentu telah melalui berbagai pertimbangan, sehingga dengan kehadiran Heru Budi Hartono di DKI Jakarta menggantikan Anies, reputasi Anies akan hilang. Bahkan bisa nanti apa-apa yang dibuat Anies tidak punya arti. Tetapi tampaknya skenario Allah kurang sejalan dengan skenario ini, sehingga tidak sama sekali kehadiran Budi Hartono di DKI Jakarta menghilangkan reputasi Anies Baswedan di panggung politik nasional. Kelima, Solihin MS menulis yang kelima, yakni mempertahankan PT tetap 20%. Semula dengan mempertahankan PT 20% berharap bisa menjegal Anies. Padahal yang mengajukan judicial review ke MK sudah dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari partai politik dan DPD malah. Tapi semuanya ditolak MK. Skenario penjegalan Anies melalui PT ini akhirnya gagal total setelah Nasdem dengan penuh risiko bergabung dengan PKS dan Demokrat mencapreskan Anies Baswedan. Memang ini satu hal yang tidak pernah terperkirakan oleh publik dulunya, bahwa Nasdem ini akan mendukung Anies. Tidak pernah Nasdem akan mendukung atau mengusung Anies. Tidak pernah terbayangkan oleh publik dulu. Tetapi disinilah tampaknya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memutar hati Surya Paloh, membolak-balikkan hati Surya Paloh dan para petinggi Partai Nasdem, sehingga dia begitu berjibaku sampai sekarang ini untuk mendukung dan mengusung Anies Baswedan. Bahkan kita mendengar Surya Paloh malah mengatakan, jangankan dia di penjara, dibunuh pun dia tetap akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan. Sungguh-sungguh ini mengejutkan. Dan kita tahu Partai Nasdem, Surya Paloh dianggap oleh rakyat orang dan partai yang paling paham dengan skenario, dengan strategi yang dilakukan di tahun 2019 untuk memenangkan Joko Widodo. Demikian juga tahun 2014. Inilah skenario Allah yang tidak bisa dilawan oleh skenario manusia, sehebat apapun, secerdas apapun. Keenam, Solihin MS menulis, mentersangkakan Anies melalui KPK. KPK yang dipesan istana untuk mentersangkakan Anies
di gelaran Formula E bukannya berjalan mulus, tapi justru menimbulkan gonjang-ganjing di KPK dengan perlawanan dari pegawai dan pimpinan KPK, termasuk dari utusan Polri yang dipaksa untuk mentersangkakan Anies tapi tidak mau. Akhirnya keduanya dipecat dari KPK. Yang terjadi justru Firly sendiri yang dibongkar berbagai kebusukan dan pelanggaran hukum dan etika. Skenario ini dipastikan gagal. Ini memang mengejutkan lagi. KPK yang selama ini dalam pandangan rakyat adalah sebuah lembaga yang sangat bersih, tetapi tiba-tiba malah berbagai borok ditujukan kepada ketua KPK sendiri. Dan sampai sekarang malah bertimpa-timpa keburukan, kebusukan KPK yang terbongkar ke tengah publik. Misalnya, kasus pungli di KPK, kasus moral, kasus korupsi perjalanan dinas, dan banyak-banyak lagi. Ketujuh, Istana menyuruh Muldoko untuk membegal Partai Demokrat. Langkah ini adalah sebuah langkah yang sangat kasar, arogan, dan licik. Muldoko sendiri bukan anggota Partai Demokrat, apalagi pengurus. Makanya sudah 16 kali keluar masuk pengadilan tapi gagal. Akhirnya Muldoko nekat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Tentu saja langkah ini akan gagal karena tidak ada unsur pembenarannya dari sisi hukum untuk bisa dikabulkan. Langkah pasti akan gagal. Memang mengejutkan. Ini mengejutkan sekali karena Muldoko bukan orang Partai Demokrat. Punya KTA Partai Demokrat pun tidak. Tetapi tiba-tiba ingin memimpin Partai Demokrat. Ini yang paling aneh di negara hukum, di negara demokrasi, di negara Pancasila. Aneh sekali. Tetapi tampaknya besar kemungkinan Allah akan menggagalkan skenario ini. Buktinya, seperti ditulis Solid MS sudah 16 kali gagal. Sekarang masuk ke PK. Kalau 16 kali gagal, tiba-tiba KPK mengabulkan, tentu pertanyaan publik akan datang. Ada apa ini? MA kalau begini. Yang kedelapan, menjegal Anies melalui Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jokowi masih juga belum kapok atas kegagalannya menjegal Anies. Langkah berikutnya adalah mendekati Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mengurungkan niatnya mencapreskan Anies. Tapi ternyata langkah ini pun gagal total. Mereka tetap solid untuk mengusung Anies sebagai capres di tahun 2024. Memang ini sudah banyak lihat, ada yang diiming-imingi kursi menteri, ada yang diiming-imingi dapat dana kampanye, bahkan sampai jadi cawapres malah diiming-imingi juga. Kesembilan capres hanya 2 calon dan semuanya all Jokowismen. Dengan capres hanya 2 calon, apalagi semuanya berada di bawah kendalinya, tentu bagi Jokowi sangat menguntungkan karena selain akan menyelamatkan dosa-dosa politiknya, juga akan bisa meneruskan program-program Jokowi yang terbengkalai. Sayangnya, semua skenario tersebut telah gagal. Capres menjadi 3 calon, sedangkan Ganjar telah diambil alih PDIP. Prabowo
belum tentu sepenuh hati bisa mendukung Jokowi. Sedangkan Anies sendiri dengan kuasa Allah akan tetap maju nyapres. Ini memang semua tampaknya di sini diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Kenapa diperlihatkannya kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di negara ini? Karena negara ini telah meyakini bahwa Allah ada menurut agama Islam dan Tuhan ada menurut agama-agama lain. Jadi ketika manusia-manusianya mempercayai adanya Tuhan, maka Tuhan itu sendiri tampaknya memperlihatkan pula kekuasaannya. Kesepuluh, dilakukan kecurangan-kecurangan seperti pada pemilu 2019. Hanya tinggal satu jurus lagi Jokowi bisa memenangkan pertarungan mengalahkan Anies, yaitu melakukan kecurangan di pemilu 2024. Tapi upaya ini tidak mudah karena satu, modus kecurangan pemilu 2011 sudah terbongkar dan pelakunya Sambo dan Tito sudah ketahuan. Dua, KPU dan Bawaslu tidak akan leluasa seperti tahun 2019, mengingat sumber penyumbang dananya sekarang sedang berkonflik. Tiga, capres diutak-atik. Capres 3 calon sangat sulit diutak-atik. 4, Jokowi dan Megawati justru sekarang berkonfrontasi. Lalu oligarki Taipan mau dukung siapa? Bisa jadi akan lepas tangan. Pemantauan dari rakyat saat ini sangat ketat. 6. Selisih suara Anies dengan capres lain bedanya sangat signifikan, sehingga tidak mudah mensubsidi calon yang kalah. 8. TNI siap bergerak jika terjadi kecurangan. Memang sepertinya lagi-lagi Allah ingin memperlihatkan kepada rakyat Indonesia tentang persoalan kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu ini. Jauh-jauh hari Allah telah membongkar skenario kemungkinan terjadinya kecurangan melalui mulut seorang perempuan yang bernama Wanita Emas. Heboh waktu itu berkaitan dengan informasi yang didapatkannya dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari tentang skenario akan dijadikannya sebagai pemenang Pilpres pasangan tertentu yang disebutkan sekaligus oleh Wanita Emas ke publik dan beredar videonya waktu itu. Tertutup sudah bagi Jokowi untuk menjegal Anies. Mau tidak mau Jokowi harus menerima kenyataan kalau tahun 2024 presidennya adalah Anies Baswedan. Semua yang disampaikan ini tampaknya adalah analisa dari seorang Solihin MS. Kita tentu hanya bisa mengamini sembari juga merenungkan artikel yang ditulis seorang pengamat sosial dan politik ini. Rakyat tentu berharap agar demokrasi tetap tegak berkembang di negara ini. Dan tentu kita berharap tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh siapapun untuk memenangkan pasangan yang diinginkannya atau untuk memenangkan pasangannya sendiri di luar jalur demokrasi, di luar jalur konstitusi, di luar jalur etika dan moral. Sebab kalau itu dilakukan,
jelas nanti akan menimbulkan persoalan yang harus dibayar mahal oleh negara. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.